orang-orang di Indonesia itu penasaran banget sama Rohingya yang di Myanmar. Kemudian penasaran juga sama orang-orang Indonesia di Myanmar, ngapain gitu di Myanmar. Nah, sekarang Ana punya narasumbernya nih. Altaf. Oke, perkenalan. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Altaf Ferdiansyah. Ada nama gambarnya Kauteco, tapi biasa dipanggil Altaf. Oke. Saya kelas 12 SY. Oke, nah mumpung di sini lagi rame-rame guys, jadi Ana mau kenalin dulu lah. Halo, perkenalkan saya Rifat. Dah, singkat kan Pak? Asal Oh, mana? asal. Saya asal asli Jakarta Selatan, Kelas. kelas 9. Di sini udah berapa lama? Baru setahun, Pak. Oh, setahun. Oke, lanjut. Nama lengkap Adiasta Mahardika Sastrawiranu. Oke. Tapi sering panggil Dika. Oke, sering dipanggil Dika. Asal? Asal saya tinggal di Bekasi. Oh, Bekasi. Tapi lahir di luar negeri ya, di mana? Di Brussel. Oh, di Brussel, Belgia itu. Iya, Belgia. Lahirnya, Masya Masya Allah. Nah, di sini udah berapa lama? Sekitar setahun. Setahun. Oke. Nama saya Rasyad, Muhammad Tias Rasyad. Saya kakaknya Rifat. Kakaknya Rifat. Ya itu doang Pak, nggak ada lagi Pak. Kelas dong. Oh ya, kelas 11 Pak saya Pak. Berarti sama di sini berapa lama tadi? Baru setahun. Halo, nama saya Sugaka Putra Fati. Apakah itu aja? Kelas? Oh, aku dari kelas 7. Di sini udah berapa lama? Di sini, tunggu, coba. 5 atau 6 tahun. Wih, paling lama ini ya? Sekarang paling lama. Berarti bisa bahasa Burma? Enggak juga. Oh, enggak juga ya? Dikit. Udah itu aja? Itu aja. Oke. Terus ada perempuannya juga, kakak Dika siapa? Kalista. Kalista yang ada di sini. Terus ada siapa lagi? Satu lagi? Cahaya. Jadi bapaknya orang India dia. Oh, men. 100%. Oh, jadi blasteran India dan Indonesia. Oh, saya kasih tahu dulu latar belakangnya nih. Kenapa saya pakai Ana lagi ya? Kenapa Ana di sini? Karena ini adalah studio multimedianya sekolah. Barusan sebelum podcast ini saya udah di podcast sama Altaf sendiri di channelnya apa? Channel OSIS SY Entertainment. OSIS SY Entertainment. Jadi kalau ada yang mau nonton podcastnya sebelum ini, tonton aja. Saya yang ditanya-tanya. Nah, sekarang saya yang nanya-nanya. Balik. Nah, jadi saya manfaatkan mumpung kita lagi di studio. Nah, jadi lanjut langsung podcast kedua nih. Nah, kira-kira kalau saya tanya tentang Rohingya, antum aman nggak? Atau bakal ditangkap? Kalau sebenarnya aman aja secara logika, karena kan ya demokrasi kan, kita berpendapat kritis itu kan nggak bermasalah. Gitu. Oh gitu. Iya, jadi berani-berani aja saya. Ini guys, podcast ini adalah podcast ketiga Ana di Myanmar. Iya. Yang pertama itu sama Ukasha. Teman Altaf, tapi dia orang Burma asli, jadi kita podcastnya pakai English. Kemudian gurunya Ukasha, Syekh Mustafa, itu orang Myanmar asli yang alumni Madinah. Ini guys, tahu gak? Ana nanya-nanya tentang Rohingya ke Syekh Mustafa, padahal kita podcast bahasa Arab loh. Tapi beres podcast, kita lagi di perjalanan, itu pihak dari Syekh Mustafa, entah anaknya atau itu, nelpon lah ke Ukasha. Itu pokoknya percakapan tentang Rohingya di-cut. Oh, Diedit. mereka aja nggak berani. Itu kata Syekh Mustafa. Diedit, pokoknya percakapan di selain itu boleh. Makanya podcast tuh saya sama Syekh Mustafa tuh sekitar 25 menit. Padahal aslinya 40 menit. Jadi bayangin percakapan tentang Rohingya sekitar 12 menitan dipotong udah. Nah, jadi sekarang apalah yang bisa Altaf bilangin ke warga Indonesia kalau ada yang warga Indonesia penasaran tentang Rohingya, amannya gimana, silahkan. Oke. Jadi pertama-tama mungkin saya ucapkan dulu Bismillah ya. Bismillah dulu. Bismillah dulu. Semoga KBRI selalu melindungi saya. Gitu, Oke. Semoga KBRI melindungi saya, karena kan saya juga kan di sini sebagai memberi informasi, bukan mengkritisi atau menyalah-nyalahkan ya. Tapi sebagaimana yang saya tahu itu Rohingya itu adalah sebuah etnis atau suku yang ada di Burma. Perbatasan Burma dan Bangladesh. Dekat Jadi sana. bisa dibilang mereka itu ada darah keturunan
Bangladesh juga. Dan kalau kita lihat secara geografis ya emang sukunya itu masuk ke Myanmar. Tapi mungkin dengan satu dan perihal Myanmar pun tidak mau menerima Rohingya. Kita tahu juga kan. Tapi yang saya tahu itu bahwa dari kedua belah pihak itu tidak mau menerima. Saling tidak menerima. Dan juga bisa dibilang diusir lah ya. Jadi kalau mereka diusir ya mau nggak mau harus pergi gitu. Akhirnya diusir lah dan mereka mencari jalan. Akhirnya sampailah ke Indonesia, ke Malaysia. Ada yang sampai ke India gitu. Nah, sebenarnya itu pertanyaan pembuka hanya untuk biar rame aja. Biar rame. Dijudulin. Dijudulin. Termasuk Ana juga ngenalin anak-anak Siap. ini biar orang-orang tuanya nonton minimal. Biar dapat viewer. Minimal dapat viewer ya. Oke, sekarang pembahasan Rohingya cuma segitulah. Iya. Jadi lebih dalam ke Altaf. Jadi Altaf tuh ibu Indo, bapak Myanmar. Bapak Myanmar. Gimana kisah pertemuannya, tahu gak Altaf? Tahu. Dikisahin gak? Tahu, dikisahin. Jadi sebenarnya lucu juga ya kisah Hmm. mereka. Jadi kalau ngomong itu bahasa isyarat. Karena kan satu gak ngerti bahasa Myanmar, satu gak ngerti bahasa Indonesia. Dan English belum tahu. Bapak saya tahu, kalau ibu saya kan Belum tahu English waktu itu. kalau zaman dulu itu English saya itu nggak terlalu dipakai. Oke. Ya, jadi bapak saya kan awak kapal. Oke. Nah, awak kapal dan ibu saya itu kerja di pos Tanjung Priok. Oke, Tanjung Priok. Jadi saat berhenti di situ lagi bapak saya lagi Berlabuh. berhenti pelabuh dan bapak saya kan suka film India tuh. Oke. Ketemulah mereka, dua-duanya emang lagi suka India. Oh, dua-duanya suka Ya, India. ketemu di bioskop. Oh, Kalau nggak salah ibu saya yang duduk depan, bapak saya di belakang. Oke. Nah, kenal tuh. Jadi dari situ mulai pendekatan lah. Nah, taunya itu mereka ternyata ibu saya itu di pos. Nah, setelah di pos akhirnya dikenalin lah dengan saudara-saudara ibu saya dan bapaknya juga. Jadi ibu saya kira dia orang India pertama. Oh. Karena emang mukanya itu Iya, India. mukanya dia. India banget. Jadi akhirnya tahu bahwa Myanmar India, akhirnya nikah. Tapi lucunya itu bukan nikahnya itu, yang lucunya itu mereka ngomongnya pakai bahasa isyarat. Oh, Jadi pacaran itu pasti pakai bahasa isyarat. Iya, gini-gini. Jadi gitu. Jadi kita aja ketawa. Nah, jadi kalau misalnya ngomong soal percintaan gimana, masih gini-gini doang kan gitu. Jadi lucu. Jadi bahasa isyarat mereka kalau ngomong. Oke. Sampai bertahan berapa lama tuh? Sampai bertahan sampai anak pertama. Anak pertama itu kakak saya kan yang paling tua, dia Kalau Anda mana ketiga. Oke. Jadi anak pertama lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia pertama, Kedua di Myanmar, ketiga saya di Myanmar juga. Oh, Anda di Myanmar ya. Jadi nikah, terus bapak saya ngelabuh, terus ibu saya melahirkan, dan ibu saya ngomong ke bapak saya bahwa udah punya anak nih, nggak bisa ditinggal terus. Akhirnya mereka pindah ke Myanmar, akhirnya bapak saya tinggalin pekerjaan. Oh, tapi paspor Antum Indonesia ya? Paspor Indonesia cuman bapak saya. Oke. Nah, saat Antum kecil lah, masa-masa kecil, gimana komunikasi? Apakah bahasa Myanmar, Bapak, Ibu Indo, atau gimana Nah, di rumah? Di rumah saya ngomongnya pakai, kalau dulu kan bahasa Indonesia saya terbata-bata. Karena Oke. pergaulan saya itu ada orang Indonesia, tapi mereka ketemunya itu cuma pas event, Oh pas iya. Ramadan gitu-gitu. Tapi kalau sehari-hari saya Myanmar semua. Oh, Myanmar jadi semua. bahasa pertama Antum Myanmar. Bisa dibilang gitu? Ya, bisa dibilang Bahasa Myanmar pertama. karena dari TK itu Myanmar. Oke. Jadi bahasa pertama itu Myanmar, ngobrol Myanmar. Ada teman dekat yang Indonesia tapi yang ngomong itu terbata-bata, nggak bisa jelas gitu, kayak aku tuh gini. Nah, jadi terbata-bata. Mungkin Pak Sugeng ingat lah. Tapi ya Ibu Antum ngomong ke Antum Pakai Indo, bahasa kan? Indo, pakai bahasa Indo. Jadi maksudnya Ibu Indo ya Bapak Bapak tetap Myanmar. Myanmar gitu aja Myanmar. terus. Gitu aja terus. Oh, jadi misalnya Ibu ngomong ke Antum nggak Myanmar enggak? Enggak, Oh, enggak. Nah, Antum belajar Urdu gimana? Nah, hanya ngomong dengan Bapak atau gimana? kalau Urdu itu kan saya Ini Urdu atau Hindi nih? sebenarnya atau beda? Hindi. Oh, Hindi Hindi. sebenarnya sama Urdu sama aja ya, tapi agak sedikit berbeda. Urdu itu lebih ke Islam gitu kalau bisa dibilang. Jadi Urdu itu kita diajarin di ngaji. Jadi dulu itu saya suka ngaji, jadi pergaulannya Myanmar gitu. Jadi ngaji dan mereka ngajarin Urdu. Nah, kalau lebih lancar ya, Hindinya lebih lancar. Jadi ada beberapa kata yang mirip lah, kayak Indonesia Malaysia gitu, Pak. Kayak Indo Malaysia. Jadi Hindi itu saya belajar dari saudara saya kayak ngomong, terus juga film India itu.
Oke, jadi guys gini ya, Ana udah sempat ngobrol sama salah satu ustadz di sini. Jadi kayaknya memang Islam di Myanmar nih memang ya datang dari barat sana, India, Bangladesh kayak gitu ya. Makanya ya mereka orang-orang, apalagi orang-orang yang udah tua sekarang, jadi belajar Islamnya anak-anaknya zaman dulu itu banyak yang bisa Urdu. Jadi dulu tuh memang jarang banget kayak Quran terjemah Myanmar atau memang kitab-kitab Islam terjemah Myanmar. Nah, makanya ya solusinya belajar bahasa Urdu. Nah, mungkin kalau sekarang mungkin udah banyak ya, ada terjemah Myanmar. Jadi sekarang udah kebutuhan itu gak ada lagi. Nah gitu, Urdu Myanmar. Nah sekarang kehidupan Muslim lah di Myanmar kayak gimana? Bedanya sama Indonesia? Antum by the way pernah tinggal di Indonesia selama apa? Setahun sekali balik, tapi nggak tergantung, mungkin liburan Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi tapi pernah ngerasain di Idul Fitri di Indonesia kok. Ya, tapi sampai sekarang berarti nggak pernah lama di Indo berarti? Paling lama sebulan. Oh, paling lama sebulan. Jadi nggak lebih dari sebulan. Jadi walaupun paspor Indo, tapi paling lamanya sebulan. Jadi lahir di sini, tinggal di sini. Oke. Nah, tapi katanya antum rencana kuliah di Indo ya? Siap. Oh ya, insya Allah rencana kuliah. Dan berapa tahun lagi kuliah? Ini beberapa bulan lagi nih? Atau tahun depan? Bulan depan saya udah selesai ujian. Udah. Berarti ini detik-detik menuju Indo nih antum. Siap, detik-detik banget. Detik-detik harus adaptasi lagi. Nah, kembali ke pertanyaan, bedanya saat antum udah merasakan 1 bulan di Indonesia as a Muslim, di sini as a Muslim, gimana tuh? Perbedaannya kalau secara signifikan ya Indonesia kan karena mayoritas Islam jadi lebih ke keluarga gitu. Apalagi kalau setelah sholat kita salim-salim gitu kan. Walaupun nggak kenal gitu. Mama enggak ya? Kalau Burma enggak. Kalau Burma enggak. Ya kenal aja, kayak kalau kenal assalamualaikum gitu. Kalau di Indonesia kan saya pertama kali nyampe aja nggak kenal kan. Kalau di Amerika kenal kan. Jadi salim saya masih karena kenal. Nah di Indonesia saya nyampe terus. Nah itu yang culture shock yang bikin saya kaget, bahwa lo nggak kenal pun mereka salimin gitu. Masya Allah. Mau dia kurir kayak, mau dia gojek kayak, tetap disalimin gitu. Gitu. Jadi itu yang salah satu yang culture shock menurut saya. Dan kalau untuk takjil ya sebenarnya paling banyak itu di Indonesia. Spotnya banyak. Kayak kuliner lah ya. Kuliner banyak. Tapi kalau di Myanmar itu cuma beberapa titik yang dapat izin. Dan juga terkadang kita sulit kalau mau melakukan sebuah event besar. Kalau di Myanmar ya Idul Fitri kalian sholat, setelah sholat kalian mau open house di rumah, ya udah di rumah aja, nggak bisa besar-besaran. Oh iya. Apalagi Idul Adha. Kalau Idul Adha di Indonesia bisa di berbagai tempat kan. Kalau di Myanmar cuma di beberapa tempat titik yang ditentuin sama pemerintah. Jadi itu yang perbedaan yang sangat jelas gitu. Oke. Jadi guys, bersyukur kita tinggal di Indonesia dengan kekayaan kulinernya. Udah. Saking kayanya kuliner loh, itu bisa dibilang hampir setiap hari atau pokoknya ada loh makanan baru aja. Pokoknya inovasinya tuh gak berhenti gitu. Makanan baru ini campur ini jadi makanan apa, namanya apa lagi, viral lagi gitu. Nah, ngomongin sekolah, jelasin tentang sekolah Indonesia yang ada di Yangon ini. Oke, jadi kalau bisa dibilang di sekolah Indonesia Yangon ini saya adalah salah satu yang paling lama karena saya dari TK. Kakak saya pun kalau nggak salah nggak dari TK ya, mereka langsung SD kalau nggak salah. Dan saya itu emang dari TK, pure dari TK, lahir di sini dan tahulah perkembangan sekolah ini. Dan sekolah Indonesia ini sebenarnya awalnya dibuka untuk khusus anak-anak Indonesia. Awalnya. Dan waktu antum TK itu masih Indo semua tuh? Itu internasional. Udah internasional. Ya, karena pas kakak pertama saya itu. Jadi kakak pertama saya dia masuk, terus pas dulu mah emang bisa dibilang banyak lah ya orang Indonesianya. Dan dulu belum kudeta ya? Sebelum kudeta banyak, pas 2000-an berapa gitu juga banyak. Jadi banyak, dan akhirnya berjalan tuh. Dan karena muridnya dikit, mereka buat bahwa ada international school. Kenapa dibuat international school? Supaya SI ini nggak tutup, karena orangnya dikit. Iya, benar. Akhirnya ada international school, mereka buat. Awal-awal dikit orangnya, dikit banget yang masuk international school karena masih baru kan. Iya. Dulu itu sekolah kita nggak terkenal. Jadi ada guru internasional. Terus dia itu teman dekat bapak saya.
Jadi mereka berdua itu bekerja sama untuk menaikkan sekolah ini, walaupun nggak dapat apa-apa. Jadi cuman ya sebagai, karena kan bapak saya senang sama Indonesia kan, jadi mereka, dia bilang ke saudara-saudara teman-temannya, ini internasional bagus. Awalnya bagus, dulunya sangat bagus, dan akhirnya dikenal. Bisa dibilang di satu Myanmar itu sekolah kita bisa, kalau kita nyebutin ISY, tahu mereka gitu. Kenal sampai terkenal gitu, mau dari segi kurikulum bola, terus dari segi akademik juga banyak gitu. Akhirnya jalannya waktu, kita COVID dan segala macam. Oh iya, kena COVID juga. Ya, dan pada saat itu kita masih itu ya, satu naungan, satu satu office lah. Oh, satu office. Ya, ISY sama SY. Iya. Jadi belum ada itu namanya SY dan ISY. Mungkin ada ya, tapi kita nggak tahu bahwa udah terpisah gitu. Mungkin nggak ada setahu saya. Akhirnya sampai COVID selesai ada tuh nama SY dan ISY. Tapi belum terpisah, cuman ada doang. Akhirnya pada tahun ini atau ya pas permulaan awal tahun pelajaran kemarin ini, yang ini sekarang benar-benar terpisah gitu. Jadi SY, ISY. Jadi yang setahu saya itu sekarang SY ya cuman Indonesia, dengan bisa dibilang kita cuma ada sekitar 12-an. Kalau yang dihitung dari kelas 6 ke atas ya. 12-an. Oh iya. Ya, 12-an sekitar segitulah. Nggak lebih dari 15 gitu. Tapi kalau dihitung dari 5 ke bawahnya lagi ada. Oke. Nah, kalau bahasa Inggris antum lancarnya di umur-umur berapa? Bahasa Inggris lancar pasti kelas 6. Oh, kelas 6. Ya, karena kelas 6 ke bawah itu saya ngomongnya pakai bahasa Myanmar kepada teman-teman, bisa dibilang teman-teman Myanmar. Teman-teman yang internasional. Ya, internasional. Itu ngobrol bahasa Myanmar, dan di kelas kan full Indo berarti kan? Ya, kalau kelas ke atas udah full Indo. Kalau enggak, zaman antum SD? Enggak, masih internasional. Oh, English. Udah English dia. Berarti antum udah denger English dari TK sampai Dari kelas TK, 5. tapi belum lancar. Oh, karena gitu. Bisa dibilang nggak dikembangin. Nggak dikembangin gara-gara nggak ngomong. Pertama nggak ngomong, kedua nggak dapet pengalaman gitu. Pengalaman gimana? Ya mungkin kan saya kan dulu itu bisa dibilang introvert, Pak. Oh. Jadi introvert aja bukan berarti saya diem gitu. Emang saya diem tapi nggak kayak bergaul secara sekarang gitu. Kalau ada kesempatan nggak saya ambil gitu. Jadi kayak ada spelling bee nih, saya nggak ambil karena harus belajar, ngapain sih gitu. Nah, kalau sekarang saya lihat setiap kesempatan itu saya ambil. Wih, ada perubahan di diri antum berarti, Masya Allah ya. Jadi makanya bisa dibilang sekarang lah mulai lancar gitu dulu. Jadi waktu itu belajar di kelas pakai bahasa Inggris, itu gimana rasanya? Di kelas Di kelas waktu 5 ke bawah. Iya, bisa dibilang dengerin aja gitu. Dengerin, bisa dibilang nilai saya jelek pada dulu 5 ke bawah itu. Gitu. Ya. Jadi karena kan grammar segala macam kan, kalau bahasa Inggris itu menurut saya harus kita latih dulu dengan secara ngomong baru kita paham gitu. Nah, dulu kan kita dengerin doang. Jadi ya udah. Jadi nggak ada kesempatan untuk bicara dengan orang-orang luar negeri gitu. Kalau zaman sekarang kita kayak ada project ini, project itu, jadi banyak. Oh, Makanya. Nah, mulai kelas 6 ke sana itu di kelas udah Indo semua. Nah, terus antum mulai ngobrol bahasa Inggris sama internasional gitu maksudnya? Enggak juga. Jadi dulu itu kalau ngomong sama orang Myanmar itu udah pasti orang pakai bahasa Myanmar. Kalau sekarang kan kayak kelas kalau misalnya ada rapat OSIS nih bareng mereka, nggak mungkin saya ngomong bahasa Myanmar karena nggak ngerti kan. Oh, karena ada orang Indonesia lain. Jadi saya harus paksakan diri untuk ngomong bahasa Inggris. Itulah dari situlah terlatih. Ya, terlatih. Oh, man. Gitu. Terus kan kita kadang ada teman dari sekolah-sekolah lain tuh. Nah, pasti pakai bahasa Inggris karena sekolah-sekolah lain itu orang Myanmar pure, tapi Myanmarnya nggak lancar. Lucu. Jadi Myanmarnya nggak lancar, jadi bahasa Inggrisnya lebih lancar. Jadi kalau kita ngomong pakai bahasa Myanmar, mereka balasnya pakai bahasa Inggris. Oke. Jadi gitu. Oke, sekarang sebelum terakhir, ini tentang Ramadan. Gimana Ramadan di Myanmar nih, beda-bedanya antara tahun lalu atau 2 tahun yang lalu? Pernah ada pengalaman apa jadi Ramadan nih? Oh, kalau Ramadan pengalaman yang saya dapatkan mungkin tahun ini bisa dibilang sedikit lebih cepat ya. Sedikit lebih cepat apanya? Ramadannya, bukan tarawehnya. Bukan. Tarawehnya selalu cepat. Dari dulu sampai sekarang tarawehnya selalu cepat. Oke. Masih tahun ini masih meningkat. Tahun lalu cepet banget. Kalau Ramadannya cepat maksudnya gimana? Kalau Ramadannya cepat itu nggak kerasa bahwa tinggal beberapa hari lagi kita udah mau Idul Fitri. Kalau dulu-dulu mungkin kan tahun ini kan kita ada sibuk, kita sekolah sekitar 3 minggu.
Sekolah 3 minggu. Kalau dulu itu kita paling sekolah 2 minggu, seminggu terus Oh libur. gitu. Ya, karena sekarang ada ujian kan, jadi 3 minggu. Oh iya. Nah, jadi nggak kerasa kita bahwa beberapa hari lagi kita udah mau Idul Fitri. Oke. Kalau Ustadz yang diundang dari Indonesia yang khusus untuk Ramadan nih baru saya atau sebelum-sebelumnya? Sebelumnya ada dari yang seperti saya sebutkan dompet Duafa. Nah, itu ada. Itu berapa Ustadz yang antum ingat? Waduh, saya nggak inget satu pun. Dan ingat nggak terakhir tahu berapa tahun lalu terakhir mengundang Ustadz? Harusnya sebelum COVID. Nah, sebelum COVID dia Sebelum terakhir. COVID. Berarti 2020-an atau 19? 19 kayaknya. 19, iya sekitar situ. Nah, Saya nggak ingat 2020 tahunnya. udah tutup tuh. Oh, ada satu ustadz yang saya ingat, maksudnya dia itu kayak sayang banget sama saya, nggak tahu kenapa. Oh gitu. Jadi dia itu datang bareng istrinya. Oke. Jadi nggak sendiri. Yang dari dompet apa itu? Atau beda lagi? Kayaknya nih? beda. Beda, Setahu beda, saya beda. Nah, dia itu jadi istrinya juga maksudnya bukan istri biasa, dia juga ustazah. Oke. Jadi dia ngajarin ke yang perempuan, suaminya ngajarin buat laki-lakinya. Oke. Jadi ya kadang kita sering lucu-lucu gitu, walaupun saya masih kecil pada saat itu. mungkin Mungkin SD mungkin. Iya, kalau dicari di Facebook mungkin ada orang Oh. ketemunya. Tapi kalau Dan kontak-kontakan antum jarang. Namanya pun antum gak ingat. Nggak inget namanya. Namanya nggak inget sama sekali. Jadi udah Oh. lama banget itu, Pak. Tuh, jadi guys, dulu tuh ya seperti yang Anda dengar juga memang Masjid KBR itu yang ngundang Ustadz ya dari Dompet Duafa. Makanya saat anak kesini juga ada yang nanya, gimana dari Dompet Duafa? Ada bilang bukan. Bukan, kalau Ana beda lagi. Jadi terakhir Ustadz dari Dompet Duafa yang diundang ke Myanmar nih yaitu sebelum COVID itu. Dan sekarang Ana ini Ustadz pertama yang setelah COVID itu lagi. Oh iya, kehidupan medsos dari dulu. Medsos di orang-orang Myanmar nih apakah sama pakai Instagram juga, TikTok juga, Facebook juga, atau apa aja yang paling banyak dipakai? Sebenarnya kalau kalian pengen tahu Myanmar itu seperti apa itu, Myanmar itu seperti Indonesia. Beda aja itu, Myanmar itu 5 tahun lebih telat dari Indonesia. 5 tahun lebih telat. 5 tahun, 3 tahun sekitar segitu. Kalau bisa dibilang. Jadi dulu itu kan TikTok udah langsung booming. Sekarang kan mungkin udah terlalu biasa kan, udah semuanya make, udah semuanya tahu lah. Nah, Myanmar itu sama sekarang. Sekarang itu mereka memakai TikTok sebagai sebuah platform untuk memperkenalkan memperkenalkan brand mereka. Terus kalau dulu kan udah sering kan? Udah mulai ada yang jualan-jualan di TikTok. Udah. Oke. Ada pun konten kreator, ada Tapi saudara keranjang saya. kuning belum ada. Keranjang kuning nggak ada. Keranjang kuning nggak ada. Jadi live TikTok pun belum ada. Oh, Belum live ada. belum ada. Belum ada. Jadi bisa dibilang telat masuknya. Jadi kayak Oh. tren-tren kayak gitu telat. Jadi apa yang lagi terjadi tren di Indonesia saat ini itu bakal telat masuknya, udah pasti. Jadi makanya kalau kita lihat misalnya tren ini nih, tren itu nih, waduh nunggu lagi. Film aja telat masuk, film Indonesia. Ada film-film Indonesia yang telat. Mungkin yang udah 5 bulan sebelum itu udah ada di Indonesia, baru masuk ke sini. Film apa yang film Indonesia yang paling terkenal di kalangan Myanmar? Pabrik gula. Pabrik Gula masuk kan, Cai? Iya, pabrik gula. Kok Ana nggak tahu, baru tahu Ana? Ada pabrik gula sama satu lagi, Apa? series Norma. Oh, Norma. Nah, itu saya kan kaget kan. Saya ketemu sama orang Myanmar. Kamu dari Indonesia? Iya. Kamu tahu film Norma? Norma yang mana? Oh, belum tahu juga. Saya belum tahu. Saya kira yang itu loh yang Mertua. diambil. Oh, Ipar Adalah Maut. Saya taunya Ipar Adalah Maut. Ipar iya. Adalah Maut. Bukan Norma. Jadi saya taunya setelah mereka ngomong gitu. Oh, Jadi terkenal banget katanya. jadi di Myanmar. mereka nonton pakai translate bahasa Burma gitu ya? Pakai bahasa Burma. Oke. Jadi kan kadang di TikTok itu mereka memperjelaskan, bukan translate lagi. Oh, jelasin. Iya, ada yang dengerin dari situ, ada juga yang dari translate itu. Iya, kayak Kamboja Iya. berarti. Jadi Nah itu. jadi gini guys, kayak semacam Kamboja atau ya anak kira Myanmar juga sama. Itu sulit banget mereka nyari subtitle. Ya. Katakanlah kayak misalnya gini, mereka download film apapun lah itu. Iya. Terus mau download subtitlenya nggak ada. Nggak ada. Jadi makanya di sini konten-konten kreator di sini ya udah ngejelasin. Jadi di Iya. YouTube cuplikan filmnya ini dijelasin pakai bahasa ini. Kamboja juga nikmatin filmnya kayak gitu mereka. Kayak gitu. Jadi bersyukur kita di Indonesia. Ya. Banyak film yang subtitle itu. Oke, terakhirlah nasihat atau anything atau apapun yang bisa dikatakan atau
misalnya orang Indonesia berpandangan tentang Myanmar apa, antum mau lurusin gimana? Oh, jadi kalau dibilang ya, Myanmar ini sebenarnya lagi terjadi konflik. Jadi ya itu semua orang tahu lah, orang Indonesia, dan kita nggak bisa lurusin itu. Yang kita bisa lurusin itu kalian bisa kesini liburan, Bisa. tapi ingat, kalian kalau liburan jangan pernah seperti maksudnya liburan sendiri gitu tanpa KBRI tahu. Jadi kalian harus melapor ke KBRI bahwa biar KBRI tahu, oh kalian nggak boleh kesini, daerahnya rawan. Kalian nggak boleh kesini, daerah rawan. Karena ada sempat kejadian-kejadian yang sempat viral, mungkin kalian tahu, seperti desainer yang Indonesia pernah terjadi di Myanmar. Jadi kalau kalian mau kesini, laporlah ke KBRI pakai mungkin safety advice, soalnya di sini juga ada travel and tour kayak gitu yang aman buat jalan-jalan di Myanmar. Dan kalau tentang agama Islam di Myanmar itu bisa dibilang saya juga ngerasakan tuh. Jadi emang di setiap tempat itu emang ada, tapi Jadi ada diskriminasi. ada. Kalau di Myanmar ada, sempat saya rasakan. Kalau misalnya untuk menjadi orang kaya terus Anda itu orang Muslim, nggak usah ke Myanmar. Jadi sulit. Jadi pilihannya antara Anda pura-pura nggak beriman kepada Allah, terus kalian bekerja sama orang dalam sini, kalian akan kaya. Tapi kalau kalian beneran beriman terus kalian orang Islam di KTP, wah nggak usah dipikirin. Kalau saya ada apa ya, orang yang seperti itu. Awalnya Muslim dia, Pak. Oke. Awalnya Muslim. Orang Myanmar atau gimana ini? Orang Myanmar. Oke. Muslim. Terus dia masuk ke politik lah, bidang politik. Oke. Pindah agama. Pindah agama. Tapi berhasil di politik. Politik berhasil, tapi di akhirnya kita nggak tahu ya. Wallahu alam. Jadi guys, kalau antum bisa bahasa Arab ya, jadi tonton podcast Ana yang berbahasa Arab, di situ lebih komplit. Tapi kalau antum yang nggak bisa bahasa Arab, nih jelasin Ana singkat. Jadi saat Ana nanya ke Syekh Mustafa tuh, berapa persentase Muslim di Myanmar? Gini Sena, kata dia, masalahnya beberapa yang Muslim itu nggak nulis Islam di kartu tandanya, kartu tanda penduduknya. Kenapa? Ya untuk kemudahan itu, karena sulit di pemerintahan. Jadi kalau dia nulis agamanya selain Islam, itu bakal mudah di pemerintahan, mudah, kemudian pergi kemanapun mudah, karena harus melewati checkpoint. Nah jadi gitu, jadi ada masalah-masalah itu. Jadi kalau enggak dia pindah agama tadi, dia pindah agama di KTP aja, tapi dia tetap Muslim di hatinya. Tapi kalau udah depan mereka ya pura-pura gak beriman, Jadi ya bersyukur kita guys di Indonesia. Ya. Nah itulah guys, jadi alhamdulillah sudah komplit lah podcast Ana di Myanmar. Yang bahasa Inggris ada, yang bahasa Arab ada, sekarang Indo ada. Masya Allah. Bahasa Myanmar belum? Ananya yang bisa. Tapi nanti bisa kapan-kapan, misalnya ada apa ya, ada misalnya sesuatu hal yang ingin Anda tanyakan, kita podcast bertiga, antum yang jadi translator. Oh, translator bisa juga. Karena guys, Altaf ini selama ini Anda lihat ya jadi translator ini antara kemarin Indonesia. kita acara ya. Acara ini orang yang pemandu panahannya bahasa Myanmar, ini dia ke anak-anak Indonesia translate. Tapi Anda gak kebayang gimana kalau udah antum lulus, siapa yang gantiin antum? Nah, tuh kan? kita tinggal nunggu takdirnya Allah gimana nanti kan. Iya kan? Kita lihat. Kalau ada sih ada ya. Maksudnya ada yang keturunan Indonesia Myanmar. Dan sama seperti saya masih kecil dia. Maksudnya pas dulu itu Indonesia aja terbata-bata, mungkin tinggal nunggu beberapa Kelas tahun. berapa dia sekarang? Kelas 3. Oh ya, ada lah. Ada. Tapi ya harus nunggu 3 tahun lah untuk mendapatkan hasil gitu. Bener. Oke guys, itulah perbincangan anak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pokoknya see you in the next podcast. Siap.